Bagaimana Belt and Road Initiatives mengubah wajah dunia? Selama beberapa abad terakhir, gelombang globalisasi berulang kali muncul dari lautan. Negara-negara maritim barat berkembang pesat melalui penjajahan atau ekspansi kolonial. Sementara negara-negara di daratan terus dieksploitasi dan dirampok, terperangkap dalam siklus kemiskinan yang berkepanjangan. Namun, ada inisiatif globalisasi baru yang berupaya mengubah situasi ini, menghidupkan kembali perkembangan ekonomi negara-negara di wilayah pedalaman. Itulah yang dikenal sebagai inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok atau Belt and Road Initiatives China. Sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping, perjalanan sabuk dan jalan telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana inisiatif ini mengubah dunia hari ini? Secara visual, yang paling mencolok adalah pembangunan beberapa jalur kereta api dari utara ke tengah dan selatan benua Asia dan Eropa, yang dikenal sebagai jalur kereta api Tiongkok-Eropa. Jalur utara utama melalui perbatasan kereta api seperti Erenhot di Mongolia Dalam dan Menzoli yang menghubungkan Mongolia, Rusia, dan Belarus. Kemudian melalui Polandia menuju berbagai negara di Eropa. Jalur tengah menghubungkan Kazakhstan melalui perbatasan kereta api seperti Korgos di Xinjiang dan bertemu dengan jalur utara di Moskow. Jalur selatan keluar dari Xinjiang menghubungkan Kyrgyzstan, Iran, Turki, dan kemudian melewati Selat Bosporus menuju Eropa. Pembukaan jalur kereta api ini telah menurunkan biaya perdagangan secara signifikan. Barang-barang yang awalnya diangkut melalui laut atau udara, sekarang dapat dikirimkan dengan cepat melalui kereta api, menciptakan keseimbangan terbaik antara waktu dan biaya, dan secara langsung mendorong perkembangan perdagangan internasional. Menurut Bank Dunia, pengembangan sabuk dan jalan telah mengurangi biaya perdagangan global sebesar 1,8%. Saat ini, di Tiongkok terdapat 86 jalur kereta api Tiongkok-Eropa yang menghubungkan 200 kota di 25 negara dan wilayah Eropa, serta lebih dari 100 kota di 11 negara dan wilayah Asia. Dahulu kala, karavan di jalur sutra telah menjadi rangkaian unta besi. Dari menghubungkan titik-titik menjadi membentuk jaringan, menjadi jantung sistem transportasi internasional yang mencakup seluruh benua Asia dan Eropa. Jaringan ini menghubungkan lingkaran ekonomi Asia Timur yang aktif, ekonomi Eropa yang maju, dan negara-negara pedalaman yang memiliki potensi besar. Seiring dengan pertumbuhan perdagangan dan bisnis di kota-kota sepanjang rute, pusat pertumbuhan ekonomi global baru sedang berkembang. Inisiatif Belt and Road mengubah dunia dengan cara yang sangat mengesankan, yaitu melalui serangkaian proyek infrastruktur kunci yang meningkatkan tingkat infrastruktur negara-negara yang berpartisipasi dan menghilangkan hambatan pembangunan di negara-negara berkembang. Misalnya, Laos sebagai jantung Asia Tenggara, proyek kereta api Tiongkok-Laos telah mengubah negara yang dulunya dijuluki negara terisolasi menjadi negara terhubung darat. Kereta api ini menghubungkan ibu kota Laos, Vientiane, dengan provinsi Yunnan, Tiongkok. Selama pembangunan kereta semi cepat ini, ribuan bom mematikan dan ranjau yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat berhasil dihapuskan. Setelah kereta semi cepat beroperasi, perdagangan dan pariwisata Laos melonjak, dan ekonomi di daerah perbatasan serta pariwisata lintas batas tumbuh dengan pesat. Contoh lainnya di Afrika, berkat kerjasama BRI Tiongkok, Kenya memiliki kereta api modern pertama dalam hampir 1 abad, yaitu kereta api Mombasa-Nairobi. Kereta api ini mengatasi masalah rendahnya efisiensi pengiriman barang dari pelabuhan Mombasa ke wilayah pedalaman. Selain menciptakan 46.000 lapangan kerja lokal, kereta api ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 2% dan menghidupkan kembali 30 kota
yang memiliki stasiun kereta api di sepanjang rutenya. Sedangkan Nigeria mendapatkan pelabuhan laut dalam modern pertama, yaitu Pelabuhan Lekki. Pelabuhan ini mengatasi masalah fasilitas pelabuhan yang usang dan tidak mampu mengatasi permintaan angkutan laut. Diperkirakan, Pelabuhan Lekki akan meningkatkan PDB Nigeria sebesar 361 miliar dolar dalam 45 tahun dan menciptakan 170.000 lapangan kerja. Bayangkan, sebuah pelabuhan dapat menghidupkan sebuah kota, bahkan sebuah negara. Maladewa, sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, di selatan Sri Lanka dan India, sekarang memiliki jembatan laut pertama di Samudra Hindia, bernama Jembatan Persahabatan Tiongkok-Maladewa. Kondisi geologi terumbu karang yang rumit di dasar laut membuat pembangunan jembatan ini sangatlah sulit. Tetapi perusahaan-perusahaan Tiongkok berhasil mengatasi tantangan ini dan membangun jembatan tersebut. Di Indonesia, kereta cepat Jakarta-Bandung sekarang mulai beroperasi. Ricky juga telah mengunjungi dan membuat sedikit laporan tentang kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini. Perjalanan yang dulunya memakan waktu 3,5 jam sekarang hanya memerlukan 40 menit. Tahukah Anda, hingga Mei tahun ini, proyek ini telah menciptakan 51.000 lapangan kerja lokal. Mengutip perkataan seorang insinyur Tiongkok dalam pembangunan dan transfer teknologi kepada kereta cepat Jakarta-Bandung, mengatakan, para insinyur dan TKA Tiongkok tidak hanya menyelesaikan pekerjaan mereka dan pergi, tetapi mereka juga mendidik staf Indonesia secara langsung. Mereka sering mengucapkan, belajarlah dengan serius. Ketika kami pergi, kalian akan menjadi tulang punggung NKRI. Mereka tidak hanya melakukan proyek konstruksi, tetapi juga menciptakan sumber daya manusia Indonesia. Cerita seperti ini, di mana negara adidaya memberikan bantuan besar-besaran dan berbagi pengetahuan di tingkat internasional, hanya terjadi 2 kali dalam sejarah manusia. Pertama adalah ketika Uni Soviet membantu New China dengan mendirikan sistem industri dasar dan menciptakan tenaga kerja terampil. Kedua adalah apa yang sedang dilakukan oleh Tiongkok sekarang ini, Belt and Road Initiatives. Alhasilnya, banyak negara seperti Jamaica, Montenegro, dan Uganda sekarang juga telah memiliki jalan tol pertama mereka setelah kerjasama lewat BRI. Di benua Afrika, pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga surya juga sedang berlangsung. Karena Sabuk dan Jalan berharap membantu Afrika mengembangkan sumber energi bersih dan menghindari polusi yang telah diakibatkan oleh industrialisasi Barat. Inisiatif Sabuk dan Jalan telah menarik 140 negara atau lebih dari 3/4 negara di dunia untuk bergabung. Secara nyata meningkatkan kualitas hidup 30% populasi global. Dalam 10 tahun, BRI telah menggerakkan investasi triliunan dolar, menciptakan 420.000 lapangan kerja untuk negara-negara yang berpartisipasi, dan membantu 40 juta orang keluar dari kemiskinan. Banyak negara berkembang telah melihat perkembangan industri baru, sedangkan negara-negara di Asia Pasifik telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara, revolusi industri di wilayah tersebut semakin meningkat, dan perkembangan ekonomi digital berkembang pesat. Tiongkok membantu negara-negara berkembang dalam pembangunan infrastruktur, sebuah tindakan yang belum pernah dilakukan oleh negara kapitalis Barat selama ratusan tahun masa kolonialisasi. Dan Tiongkok melakukan ini tanpa mengaitkan syarat politik, hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan bersama dan kerjasama win-win. Dalam tatanan dunia yang telah lama dikuasai oleh negara Barat, hegemoni, zero-sum game, dan pemaksaan oleh pihak Barat yang kuat adalah hal yang biasa. Inisiatif Sabuk dan Jalan bertujuan mengakhiri hukum rimba yang tidak adil ini, membuka jalan baru untuk kemakmuran bersama dunia.
menggantikan isolasi dengan konektivitas, menghapus perselisihan dengan perdamaian, memungkinkan negara-negara berkembang mengendalikan nasib mereka sendiri, dan menciptakan masyarakat kemanusiaan bersama yang berbagi suka dan duka. Inilah gambaran besar dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Ini ditakdirkan untuk menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan masyarakat manusia. Di dunia saat ini, yang tetap berakar dalam pikiran orang di seluruh dunia adalah kombinasi gagasan Anglo-Saxon dan Yahudi. Sebagai contoh, ketika orang Tiongkok pergi ke Timur Tengah, baik untuk wisata maupun proyek bisnis, seringkali ditanyai oleh orang-orang di negara-negara Arab, kapan Tiongkok akan membangun pangkalan militer dan menempatkan pasukan di sini? Pertanyaan ini seringkali membuat orang Tiongkok terkejut, karena Tiongkok tidak pernah memiliki niat seperti itu. Sebaliknya, orang-orang Arab akan menunjukkan pandangan meremehkan dan mengatakan, tidak mungkin. Tiongkok sudah begitu superpower. Mengapa tidak membangun pangkalan militer di sini? Selain itu, sampai hari ini, Barat masih mempropagandakan tentang jebakan hutang Tiongkok terhadap negara-negara miskin. Selama ratusan tahun, pandangan ini tertanam dalam benak negara-negara miskin, dan negara Barat selalu mengambil keuntungan dari mereka. Itulah mengapa hingga saat ini, bahkan negara-negara ini sendiri tidak percaya bahwa negara adidaya seperti Tiongkok sebenarnya tidak akan campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka, tidak akan meminta imbalan, dan hanya ingin berbisnis bersama. Mereka sendiri meragukannya, sehingga butuh waktu untuk mengubah cara berpikir yang telah terbentuk selama berabad-abad ini. Harus diakui, pemikiran yang mendominasi dunia saat ini masih berpusat pada konsep hukum rimba. Siapa kuat yang menang. AS selalu menekankan aturan permainan. Aturan permainan seperti apa? Aturan yang diakui hanya oleh 30-an negara yang dipimpin oleh Amerika dan Inggris, diikuti Eropa, Jepang, dan Korea Selatan sebagai pengikutnya. Tetapi dunia memiliki lebih dari 160 negara. Apakah semuanya mengakui aturan ini? Tentu saja tidak. Tetapi, apa yang bisa negara lemah lakukan jika mereka tidak mengakuinya? Negara Barat akan memberikan sanksi, memblokade, bahkan menciptakan kekacauan di negara lemah jika tidak mengakuinya. Sampai Anda harus tunduk pada sanksi. Inilah yang disebut oleh AS dan Inggris sebagai aturan permainan, yang pada kenyataannya adalah aturan di mana sekelompok kecil negara memerintah sekelompok besar negara. Tetapi begitu gagasan seperti Sabuk dan Jalan mulai menyebar di dunia, banyak negara mulai menyadari bahwa sebenarnya kita bisa saling berunding, saling memanfaatkan keunggulan kita, dan jika ada manfaat bersama, saya akan melakukannya. Jika ada hasilnya, saya akan mendapatkan bagian yang adil, karena tidak ada yang mengeksploitasi saya, dan tidak ada yang memaksakan kehendak pada saya. Ternyata dunia masih bisa seperti itu. Salah satu arti sejarah terbesar dari Belt and Road adalah, jika berhasil, pada akhirnya mungkin akan menghancurkan hegemoni Barat, meruntuhkan dasar pemikiran Barat yang telah mengeksploitasi dunia selama ratusan tahun. Dunia saat ini adalah situasi yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Dan gagasan seperti Belt and Road adalah hasil wajar dari sejarah. Ini adalah konsep besar yang memerlukan lebih dari sekadar pemikiran. Ini adalah konsep yang harus dijalani. Ini adalah proyek global yang memiliki jangka waktu panjang, lintas batas, dan bersifat sistemik. Dan prosesnya mungkin berlangsung selama 100 tahun. Selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ini, pasti akan ada tantangan, hambatan, dan perubahan. Dan ini memerlukan kekuatan inti yang sangat kuat. Sebuah negara yang memiliki kekuatan superpower, baik ekonomi, teknologi, maupun militer, untuk mendorong proyek ini terus maju seperti yang sedang berlangsung saat ini. Dunia telah melihat semua pilihan.
dan tampaknya hanya Tiongkok yang dapat melakukannya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia!